jawab salam panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, wa ma bikum bi ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam aqidah wa ja'ala al-insana fil ardi khalifah wa ja'ala Indonesia fi baldatin mustaqillah wa fi undang-undang asasah wa fi Pancasila filsafah wa bi Sabang ila Merauke wilayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la nabiyillah Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, sahibal fadilah, para alim, para ulama, para kiai, para sepuh bin sepuh, wabil khusus Simbah Kiai Haji Ahmad Zainal Abidin, Simbah Kiai Haji Sobar Usman, Simbah Kiai Nurrahim, tokoh agama Dusun Pencin yang kami hormati dan kami muliakan dan kami doakan, mudah-mudahan ayahanda kita, kiai kita panjang umur, sehat walafiat. Afratul pemerintahan baik Polri, sivil maupun yang lainnya, wabil khusus kepada Ibu Camat, juga kepada Bapak Kepala Desa atau yang mewakilinya, yang sama-sama kami hormati dan kami doakan mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat. Pengatur waktu, penata acara yang kami hormati pula, hadirin hadirat, kaum mustami'in wal mustami'at, nahdiyin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan
kepada haribaan alam manusia suci, pengobat kolbu, penenang jiwa, sang cahaya dunia, sang cahaya alam semesta. Beliau adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan lantunan bersama untuk meneguhkan suasana ini, sallu ala Nabi Muhammad. Ya Nabi, salam alaika, alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasulullah. Ya Habib, salam alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wadani, anta misbahu suduri. Ya Nabi, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Allah alaika. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang hadir di majlis ini tidak akan keluar dari majlis ini kecuali diampuni semua dosa-dosanya, kecuali dijabah doa-doanya, kecuali dikabulkan maksudnya. Yang punya penyakit hilang penyakitnya, yang punya penyakit stroke dihilangkan penyakit stroke-nya, yang punya penyakit rematik dihilangkan penyakit rematiknya, yang punya penyakit mata dihilangkan matanya, disembuhkan matanya. Allahumma ya Rabbal. Ini acaranya Mulut dan yang Bayai. Masya Allah, luar biasa. Dari awal saya mendengarkan di rumah, dari mulai sambutan kepala desa, Bu Camat, luar biasa. Ini min ahlil khair semua. Allahumma. Hadirin hadirat semuanya, dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan malaikat 4. 1 malaikat Jibril, 2 malaikat Mikail, 3 malaikat Israfil, 4 malaikat Ijrail. Ini agak kendor ya. 4 Ijrail. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, barang siapa umatmu membaca salawat 10 kali, nanti saya yang akan menuntunnya di jembatan Shiratal Mustaqim masuk surga. Allahumma. Kata malaikat Mikail, ya Rasulullah, dikala umatmu membaca salawat 10 kali, nanti aku akan memberikan minuman dari haud telaganya bagi Nabi langsung kepada sang pembaca. Allahumma. Kata malaikat Israfil, ya Rasulullah, dikala umatmu membaca salawat 10 kali, aku akan sujud di hadapan Allah. Tidak akan aku pernah angkat sujudku kecuali yang membaca salawat semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata malaikat Ijrail, paham Ijrail? Tugasnya apa? Pencabut nyawa. Siap dicabut nyawa sekarang?
agak minder, kendor ngomongnya ya. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, dikala umatmu membaca sholawat 10 kali, maka nanti aku cabut nyawanya seperti dicabut nyawanya para anbiya dan para mursalin. Allahumma amin ya rabbal. Ini adalah maulid Nabi, berarti di dalamnya adalah cerita keagungan baginda Nabi. Jadi Kanjeng Nabi diutus oleh Allah itu dengan sebutan nama Muhammad. Apa? Muhammad. Di dalam Al-Quran Muhammad itu disebut sampai 4 kali. Muhammad, 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 Muhammad. Selain Muhammad ada Ahmad. Ahmad itu dalam Al-Quran disebut cuma 1 kali. Dan ada yang menyebutkan baginda Nabi itu adalah khairul bashar. Apa bu? Apa artinya khairul bashar? Khairul bashar itu adalah manusia sebaik-baiknya manusia yang punya kulit. Sebaik-baiknya manusia yang punya kulit. Tidak ada kulit yang paling baik. Dulu kalau bahasa Sundanya Baraito. Dulu zaman baginda Nabi ada pengantin anyar. Ada apa? Ngerti pengantin anyar? Pengantin baru. Lah kebetulan baginda Nabi hadir sekaligus memberikan hadiah keringatnya yang sudah dimasukkan kepada botol. Itu keringat baginda Nabi disumbangkan kepada pengantin baru. Lah keringat Rasul itu dipakai oleh pengantin baru seumur hidupnya, badannya bau wangi. Itu keringatnya baginda. Bu, coba nanti pulang ke rumah minta keringat suami. Kenapa tahu? Masukin botol langsung, nanti kalau mau ke pasar dipakai, pasti bau kelek. Beda dengan baginda Nabi, keringatnya menjadikan pewangian. Tidak ada dagangannya di alam dunia ini kecuali keringatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dulu zaman baginda Nabi itu dibekam. Di sini sama abayain namanya bekam. Dibekam itu diambil darahnya. Lah kebetulan darahnya itu diwadahi oleh sang pembekam itu. Lah kelihatan oleh sahabat bahwa itu adalah darahnya baginda Nabi. Ini sahabat minta izin sama Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah darah engkau aku minum? Rasulullah mengizinkan. Seketika langsung darah itu diminum oleh sahabat Nabi. Setelah diminum, bagaimana kata baginda Nabi? Wahai sahabatku, karena kau sudah meminum darahku, badanmu tidak akan pernah tersentuh api neraka. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini keagungan baginda Nabi. Sampai-sampai keagungan Nabi itu rahmatan lil alamin, menjadikan rahmat semua alam. Dulu di Mekah itu ceritanya begini, Nunsu Abayai, kalau salah dibetulkan. Dulu di Mekah itu ada masalah, yakni seorang raja mau bikin jalan tol. Mau bikin apa? Oh, agak benar nyebut tolnya ya. Apa diganti jadi til? Tapi kayak kurang pas ya, jalan til. Udah jalan tol. Di Mekah itu raja mau bikin jalan tol. Kebetulan biasanya jalan tol itu kan lurus. Pas kebetulan di sebelah sini itu ada makam istri daripada istri baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa? Siti Maimunah. Siapa bu? Ini istri baginda Nabi, namanya Siti Maimunah. Di situ ada makam Siti Maimunah. Lah, pemikiran jalan itu mulai digusur besok. Malamnya rajanya bermimpi bertemu dengan istri baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa? Siti Maimunah. Kata Siti Maimunah,
hai raja, kalau sampean mau menggusur makamku silahkan, tapi nanti di akhirat sampean tidak akan pernah mendapat syafaat suamiku. Seketika raja bangun pada subuh mengadakan musyawarah, jangan bikin tol lurusan sini, tapi dibelokkan. Ini istrinya Nabi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan tol udah jadi. Makanya mudah-mudahan dengan adanya Maulid Nabi hari ini, siang ini, semua yang hadir dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marmah. Sungguh bahagia bagi para penitia awalan nih, para penitia yang sudah capek dari seminggu sebelumnya. Jangan khawatir, insya Allah ada perhatian baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ibu ingin berkah, muludan. Bapak-bapak ingin barokah, muludan. Jawabannya muludan. Apa sih muludan? Muludan di dalamnya diisi dengan sholawat kepada baginda Nabi jadi, diisi dengan bacaan Al-Quran juga jadi, diisi dengan takdir, dengan bacaan-bacaan kalimah thayyibah juga jadi. Insya Allah ini yang hadir semua, yang gak kelihatan dari sini, semuanya insya Allah ada perhatian baginda Nabi Muhammad SAW. Dulu saya cerita, boleh cerita Bu ya? Dulu ada seorang ulama, siangnya itu mengadakan Maulid Nabi seperti ini. Lah malamnya bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Kata ulama ini, bertemu Rasul bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau bangga dengan tadi siang kami mengadakan maulid? Bagaimana jawaban baginda Nabi? Wahai umatku, wahai anakku, saya sungguh bahagia dan beritahu kepada umatmu yang mengadakan maulid Nabi tadi siang. Pertama, beri salam kepada orang yang pasang karpetnya. Ini yang pasang karpet adalah pertama yang dipandang oleh Rasulullah SAW. Dan beri salam kepada orang yang pasang karpetnya. Terus sama siapa lagi ya Rasulullah? Beri salam kepada orang yang pasang tenda, yang pasang layos. Semua diberikan salam. Terus siapa lagi ya Rasulullah? Beri salam kepada orang-orang yang pasang baleho, yang pasang banner, yang pasang bendera. Salam dariku, dari Rasulullah SAW. Dan beri salam kepada orang-orang ibu-ibu yang masih di dapur. Bu, yang masak di hari ini, insya Allah ada salam dari baginda Rasulullah SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Allahu Allah, la ilaha illallah. Allahu, semuanya baca bersolawat. Allahu Allah,
Mikail, Israfil, Munkar wa Nakir, Raqib Atid, Malik Ridwan. Allah Allahu Allahu. Bongbong bersama guru kita baca semuanya. Rindunya daku kepada bumi Madinah, takkan terabat walau sudah ziarah, sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Allah Allahu Alhamdulillah. Selanjutnya, ini zaman sudah begitu akhir. Pulau ngobrol dengan Simbah Yai barusan, lihat alam sudah lain. Ulama besar berkata, As-Syekh As-Sayyid Zain bin Ibrahim bin Smith, innahu la anja fi hadal yawm illa salas. Ketahuilah hadirin semuanya, tidak akan selamat di hari-hari seperti ini, di bulan-bulan seperti ini, di tahun-tahun seperti ini, kecuali 3 golongan. Ini aja yang kita bawa nanti. Yang pertama, al-istighfar an-naharu as-sawfan. Yang pertama, orang yang akan diselamatkan oleh Allah adalah orang-orang yang memperbanyak istighfar, memperbanyak minta ampunan kepada Allah siang dan malam. Dengan istighfar, semua bala akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dengan istighfar, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya masih ingat guru saya cerita, Simbah Yai Abah Kailani dari Bang Bayang, kebetulan sealumnus dengan Abah Yai. Dulu di Baghdad itu ada seorang pemuda penjual martabak. Penjual apa? Di Baghdad itu ada seorang pemuda penjual martabak. Di mana jualannya? Pas di pinggir Masjid Jami. Setiap pagi berangkat, selesai sore pulang. Ini pemuda ini dalam hatinya ingin ketemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Lah dari gurunya beliau untuk mengamalkan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Berapa satu hari satu malam? Malam 100, siang 100. Terus diamalkan. Perkiraan sudah 30 tahun Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan isyarat kepada Imam Ahmad bin Hanbal, wahai Imam Ahmad bin Hanbal, kau datang ke negara Baghdad. Cuman begitu aja isyaratnya. Nah kebetulan Imam Ahmad itu sudah tiga malam tidak bisa tidur. Jadi kalau bahasa sana itu nggak bisa tidur gimana tuh? Boleh. Nggak bisa tidur nih. Setelah nggak bisa tidur 3 malam, kata isyarat dalam istihara beliau,
Ahmad bin Hambal kau datang ke Baghdad. Cuma gitu aja istilahnya. Lah, Imam Ahmad bin Hambal itu menyisihkan waktunya dalam kesibukannya datang ke Baghdad. Setelah ke Baghdad bingung. Setelah bingung masuk ke masjid Jami. Nah, kebetulan di sampingnya ada pemuda dagang martabak tadi. Lah, langsung ikut sholat berjamaah. Setelah ikut sholat berjamaah duhur, bingung, saya ke Baghdad mau apa? Ikut sholat lagi asar. Setelah sholat asar berjamaah keluar lagi kayak orang linglung, bingung, tidak punya tujuan. Lah kebetulan orang ini yang dagang martabak lihat orang kok kayaknya pelongo gitu dah. Ditanya, Pak, kayaknya bukan orang sini ya Pak? Iya bukan. Terus mau apa tujuan sini? Ya juga saya tidak jelas. Pokoknya saya ke Baghdad gitu aja. Terus punya saudara nggak di sini? Enggak. Lah ini kan hampir malam, nanti bapak tidurnya di mana? Yang nggak jelas, nggak tahu di mana nanti saya tidurnya. Udah gini aja Pak, kata orang ini di dagang martabak, daripada nanti di sini udah jelas, udah ikut saya aja ke rumah saya, tidurnya di rumah saya. Tapi mohon maaf, saya dagang dulu sampai habis. Masya Allah, ini pemuda dagang martabak ini dari mulai zuhur, asar sampai mau maghrib baru selesai. Ini yang nunggu siapa? Tukang martabak nggak paham. Selesai dagangnya habis, pulang ke rumahnya. Setelah pulang di rumahnya istirahat. Ini Imam Ahmad bin Hambal itu memperhatikan orang yang punya rumah. Apa pekerjaannya? Setiap dia lihat astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dilihat itu tulisannya istighfar terus. Lah setelah satu malam pagi-pagi tanya, Mas jualan martabak ini udah lama Pak. Terus saya lihat sampai itu dari mulai saya datang bacanya istighfar terus. Itu amalannya apa? Iya Pak. Lah terus setelah mengamalkan istighfar, bagaimana kehidupan? Alhamdulillah, saya punya anak 12, semuanya jadi orang semua. Udah jadi kuntilanak. Dalam arti soleh semua. Terus semua maksud, semua tujuan Allah kabulkan semua. Kata Imam Ahmad bin Hambal, Mas ada enggak tujuan, maksud yang belum terkabulkan? Ada Pak. Apa tuh? Saya dari mulai bujangan ingin ketemu dengan Imam Ahmad bin Hambal, tapi saya tidak kesampaian. Kenapa? Sibuk dagang martabak. Dalam pikiran Imam Ahmad bin Hambal, Masya Allah, ternyata saya tidak bisa tidur 3 hari 3 malam untuk ketemu orang yang mengamalkan istighfar kepada Allah. Lah, setelah ditanya, Mas, itu ingin ketemu Imam Ahmad bin Hambal, tahu dari siapa? Dari guru saya. Ceritanya gimana? Imam Ahmad bin Hambal itu adalah ulama besar, muridnya ribuan tak terhitung, ilmunya tabahur. Oh iya betul. Udah berapa tahun mengamalkan istighfarnya Mas? Jawabannya sekarang baik-baik. Baru 30 tahun. 30 ngomongnya baru. Kita mengamalkan istighfar baru 40 hari, kok belum diijabah ya doa kita. Betapa luar biasanya nih pemuda tadi. Kata Imam Ahmad, wahai pemuda, sungguh sangat luar biasa. Kau mengamalkan istighfar bilangnya baru 30 tahun. Di hari ini keinginanmu yang satu Allah kabulkan. Apa? Nih di depanmu adalah Imam Ahmad bin Hambal. Masya Allah, Rabbuna Karim. Orang yang mengamalkan istighfar, insya Allah semua maksud Allah kabulkan semua. Allahumma ya Rabbal. Yang kedua, yang akan selamat di hari-hari seperti ini, di zaman-zaman seperti ini adalah wa kasratus shadaqati
orang-orang yang memperbanyak sedekah. Bu, orang yang akan diselamatkan oleh Allah itu orang yang memperbanyak sedekah dengan ikhlas. Bu, Pak, coba lihat sini Bu. Ini namanya apa nih? Pesak ya, pesak baju. Pesaknya ada berapa? Saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu, semuanya 6 Bu. Coba yang ibu berapa pesaknya dihitung? Berapa? 1, 2, 3. Udah 3 aja Bu. Saya tanya Bu, di sini ada uang 50.000. Di sini ada uang 10.000. Di sini ada uang 2.000. Ada kelopak amal yang diisikan berapa Bu? 2.000. Oh, lol berarti. Itu rata-rata 2.000. Alhamdulillah. 2.000 alhamdulillah. Coba ditingkatkan sodakohnya. Jangan yang 2.000 tapi yang 50.000. Insya Allah bangunan cepat selesai. Insya Allah bangunan cepat. Bu, saya beritahu, dikala kita sholat itu yang ganggunya setan cuma satu. Dikala kita lagi puasa yang ganggunya itu setan cuma satu. Tapi dikala kita main sodako yang ganggunya setannya 70 setan. Berapa Bu? Gak percaya, saya buktikan. Jadi ada orang pagi-pagi mau sodakoh kepada ibunya. Di sini ada uang 100.000. Habis subuh itu nggak langsung dikasih, kata setan bisi. Mas, kalau 100.000 itu kebesaran. Ibumu kan nggak jajan. Udah 50.000 aja, diganti dengan 100.000. Jadi 50.000. Pindahkan sini. Nggak langsung dikasih, setan datang juga. Mas, 50.000 itu kebesaran. Ibu itu paling